Halo sahabat Birawi, berjumpa lagi di channel Birawi Art, channel khusus kalian yang suka seni. Nah sobat Birawi, dalam proses menggambar wajah atau portrait drawing, para seniman lebih-lebih yang masih amatiran, kayak saya, biasanya kalau menggambar suka dimulai dengan membuat sketsa kasar atau sketsa awal terlebih dahulu. Baru kemudian dilanjutkan dengan men-shading atau mengarsir sketsa awal tersebut dengan menambahkan warna gelap dan terang sehingga gambar akan tampak 3 dimensi. Perlu sahabat Birawi ketahui bahwa sketsa awal sangat diperlukan agar dapat dijadikan sebagai acuan sehingga tidak kesulitan ketika memulai proses shading. Nah, dalam membuat sketsa awal ini biasanya sangat ditekankan pada bentuk dan proporsi dari gambar yang kita buat agar mirip dengan referensi atau foto aslinya. Karena jika kita salah dalam memperhitungkan proporsi, maka gambar yang kita buat bisa jadi seperti ini. Oh no! Nah, karena pentingnya membuat sketsa awal ini, maka di video kali ini saya mau sharing nih 3 teknik rahasia dalam menggambar sketsa wajah. Oke, let's go. Pertama, menggunakan grid atau garis kotak-kotak. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan teknik grid, yaitu pertama, kita buat grid terlebih dahulu di kertas dengan menggunakan penggaris dan pensil mekanik ya teman-teman. Di sini kita menggunakan grid persegi ya. Jangan lupa juga teman-teman berikan label di grid yang sudah kita buat agar memudahkan kita ketika mau membuat sketsanya. Kemudian langkah yang kedua, kita membuat grid di foto sesuai dengan grid yang sudah kita buat di kertas ya. Jumlahnya kita sesuaikan. Kalian bisa menggunakan aplikasi Drawing Grid Maker ya. Oke, kemudian kita lanjut menggambar sketsanya berdasarkan foto yang sudah kita berikan grid ya teman-teman. Perlu diperhatikan di sini gridnya ini sebagai patokan ya teman-teman, posisi sketsa yang akan kita buat ya, agar nanti hasilnya sama persis dan proporsional seperti foto aslinya. Jangan lupa setelah selesai membuat sketsa, kita hapus gridnya ya teman-teman, agar tidak mengganggu proses shading nanti. Kemudian kita lanjut proses yang terakhir, yaitu proses shading atau proses mengarsir sketsa yang sudah kita buat tadi menggunakan pensil 2B dan 8B. Teknik yang kedua yang kita gunakan adalah teknik gambar bentuk sembarang. Adapun langkah-langkahnya, pertama kita gambar bentuk sembarang ya teman-teman, bisa lingkaran, bisa segitiga, bisa kotak, pokoknya sembarang dah. Kita gambar di atas kertas yang akan kita jadikan media untuk menggambarnya. Jangan lupa gambar tadi harus rapat ya teman-teman, agar nanti ketika membuat sketsa tidak kesulitan. Oke teman-teman, baiklah teman-teman, seperti ini gambar sembarang yang sudah kita buat tadi ya. Selanjutnya kita foto gambar yang sudah kita buat tadi, dan jangan lupa posisinya harus pas ya teman-teman. Kita foto. Oke, langkah selanjutnya adalah misal ini foto referensi yang kita gunakan ya teman-teman.
Kemudian yang ini adalah foto dari gambar sembarang yang sudah kita buat. Selanjutnya kita letakkan di depan foto referensi ya. Kemudian kita turunkan opacity-nya kira-kira 50% ya teman-teman. Kita bisa menggunakan aplikasi Pixel Lab ataupun sejenisnya untuk melakukan ini. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Misal di sini adalah foto referensi yang kita gambar ya teman-teman. Kita masukkan ke aplikasi Pixel Lab, kemudian kita import lagi foto dari gambar sembarang yang sudah kita buat tadi. Kita atur bentuknya. Oke teman-teman, kemudian kita atur posisinya ya tepat di depan gambar yang akan kita jadikan referensi ya teman-teman. Kemudian gambar sembarang ini kita turunkan opacity-nya atau transparansinya menjadi kira-kira 50% ya. Kemudian kita simpan gambar tersebut menjadi gambar baru yang sudah menyatu ya teman-teman, antara foto referensi dengan gambar sembarang yang sudah kita buat tadi. Oke, perhatikan teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut membuat sketsa ya teman-teman, berdasarkan foto yang sudah kita buat tadi ya, foto yang sudah menyatu dengan gambar sembarang yang kita buat ya teman-teman. Jangan lupa asah kemampuan kalian dalam membuat gambar ini. Pastikan proporsinya sudah sesuai dengan foto referensi atau foto aslinya. Oke teman-teman, ini adalah gambar sketsa yang sudah kita buat. Kemudian jangan lupa teman-teman, kita hapus gambar sembarang tadi menggunakan penghapus pensil tombol mono zero seperti ini ya teman-teman. Kita hapus, jangan lupa, hati-hati jangan sampai mengenai sketsanya ya teman-teman. Kita juga bisa menggunakan penghapus karet seperti ini untuk menghapus daerah untuk bagian-bagian yang agak luas ya teman-teman, yang jauh dari sketsa ya, gambarnya ya. Selanjutnya kita lanjut ke proses shading atau mengarsir ya teman-teman. Teknik yang ketiga yang kita gunakan adalah teknik tracing, di mana kita menggunakan aplikasi Trace Anything ya. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang lain. Oke, pertama kita buka aplikasinya, kemudian kita klik Start Tracing, kemudian kita masukkan gambar atau foto aslinya yang akan kita gambar, yang akan kita trace di sini. Kemudian kita pastikan posisinya terlebih dahulu, ukurannya. Kemudian kita klik yang ini, kita atur transparansinya atau transparannya. Misal kita buat menjadi 50%. Jika sudah sesuai, kita klik centang. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita letakkan
HP Android kita atau HP kita tepat di atas media atau kertas yang akan kita gambar ya teman-teman. Kemudian kita lanjut men-tracing foto yang sudah kita letakkan di HP menggunakan pensil mekanik gitu. Kita tracing, kita mulai menggambar berdasarkan foto yang ada di HP ya. Jadi pandangan kita langsung tertuju ke HP-nya ya teman-teman. Dan usahakan HP-nya jangan bergerak ya teman-teman, karena bisa mengubah posisi dari foto yang kita gambar ya teman-teman. Nanti kita akan kesulitan untuk menentukan presisi dari foto ini ya. Jadi usahakan jangan bergerak ya teman-teman. Kita tracing saja langsung mengikuti garis-garis yang ada di foto ya, yang ada di HP. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari ketiga teknik yang kita gunakan. Kalau kalian punya teknik yang lain, kasih tahu aku ya di kolom komentar biar nambah ilmu juga. Oke, akhir kata dari saya, semoga ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, thank you.